Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan memberikan materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 7 pada bab 4. Anak-anakku sekalian, berbicara masalah keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang tentunya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman yang dapat dirangkai dalam istilah atau dalam sebutan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dalam sebutan atau dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan pula persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras, maupun antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia tentunya memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya yaitu keberagaman bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatif dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan atau disintegrasi istilahnya. Disintegrasi bangsa dan negara. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi tentunya oleh beberapa faktor. Faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia itu hakikatnya sangat penting karena masyarakat senantiasa hidup di tengah-tengah keberagaman itu sendiri. Masyarakat senantiasa hidup berdampingan dengan beragam latar belakang. Nah, sekarang kita bicara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayahnya pun Indonesia sangat besar, dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman tersebut. Ya, yang menjadikan sumber keberagaman tercipta karena adanya perbedaan suku, budaya, ras, dan golongan. Nah, dengan kondisi tersebut tentunya menimbulkan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, faktor yang kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda pula. Kondisi iklim kondisi iklim dan alam antar wilayah Indonesia itu berbeda-beda. Perbedaan musim, hujan, dan kemarau antar daerah yang berbeda. Perbedaan kondisi alam, ada pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan masyarakat ini juga. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing. Kenapa demikian? Karena pengaruh kebudayaan asing tentu memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi, datang ke Indonesia, ya, ada para turis masuk ke Indonesia, lalu di situ terjadi komunikasi. Nah, ini muncullah kebudayaan asing. Nah, hal tersebut menjadikan terjadinya disebut akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia setempat. Nah, agama
perbedaan agama sekarang, yaitu nomor 4. Agama juga merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan, di mana agama kebebasannya diatur dan dijamin menurut Undang-Undang 1945. Seperti yang diakui di Indonesia, agama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, keberagaman agama ini tentunya bersifat religius dan berdampak kepada adanya perbedaan. Karena semua individu memiliki panutan agama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semuanya memiliki keyakinan yang berbeda, ya, tentang keberadaan dan kekuasaan Tuhan, misalkan berbeda antara agama dan yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama lain, walaupun berbeda, tetapi hakikatnya itu dipersilahkan untuk dipahami, diyakini masing-masing dengan keyakinannya masing-masing dan penganutnya masing-masing yang berbeda pula. Lalu perbedaan yang kelima adalah adanya perbedaan ras. Perbedaan ras ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, diskriminasi ras dan etnis menyebutkan ras adalah golongan bangsa, tentunya berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri fisik dan garis keturunan yang berbeda, seperti perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, ya, tinggi badan, bentuk badan, lalu warna kulit. Ciri fisik seperti itu merupakan perbedaan ras. Nah, secara umum Bapak bisa sebutkan perbedaan ras itu termasuk ada ras negroid yang berkulit hitam dan rambut keriting, ya, disebut negroid. Terus yang berkulit kuning langsat itu masuk kategori mongoloid, kulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, mongoloid. Lalu ada Kaukasoid, berkulit putih, warna mata biru dan rambutnya pirang, ya. Australoid sekarang, Australoid berkulit hitam atau sawo matang, serta Khoisan, yaitu Afrika Selatan ini. Keberagaman ras penduduk di Indonesia sekarang kalau dikelompokkan paling tidak menjadi ras Malayan Mongoloid. Itu adanya di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi. Ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Cina, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, begitulah kondisi masyarakat sangat beragam dari ras. Nah, ini adalah bibit yang bisa menimbulkan konflik sosial, ya. Tentunya sangat merugikan jika terjadi konflik di dalam masyarakat, tetapi juga bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri secara keseluruhan tentunya. Maka daripada itu, sebagai warga, setiap warga negara Indonesia diminta tetap menjunjung azas persaudaraan, persahabatan, saling menghargai sehingga terwujud perdamaian di antara perbedaan tadi. Lalu faktor sejarah. Sejarah merupakan salah satu
di antara faktor penyebab keberagaman. Ya, keberagaman yang dimaksud di masyarakat Indonesia. Tiap wilayah di Indonesia itu memiliki pelajaran atau sebuah perjalanan sejarah yang berbeda. Misalkan di wilayah memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam, akan memiliki ciri khas budaya yang terkait dengan sejarah itu. Nah, faktor yang ketujuh, penerimaan masyarakat terhadap perubahan berbeda pula. Nah, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang terakhir adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap bentuk budaya dan keberagaman. Ada masyarakat yang biasa menerima masuknya kebudayaan baru, ada masyarakat yang justru sangat tertutup sekali dan sulit menerima masuknya kebudayaan baru. Nah, perbedaan ini juga menciptakan keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Anak-anak sekalian, barangkali sekitar masalah keberagaman masyarakat di Indonesia, Bapak sudah menyampaikan resumnya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kata salah dan kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.